berharga semuanya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Allah memelihara kehidupan melalui fauna. Allah memelihara kehidupan melalui fauna. Sediakan buku cetakmu dan juga alat tulismu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang fauna ciptaan Tuhan dan adanya kelangkaan fauna di Indonesia serta penyebabnya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada nomor 5 dan nomor 6. Kalian silakan menggaris bawah kalimat pada nomor 5 dan nomor 6. Mengakui kehadiran Allah melalui fauna lewat pembahasan manfaatnya bagi berlangsungnya kehidupan dan menunjukkan sikap peduli terhadap fauna yang ada di lingkungan sekitar. Buka buku halaman 100. Tulis tanggal hari ini, Rabu 30 September 2020. Beri garis bawah pada judul Allah memelihara kehidupan melalui fauna. Kita akan sama-sama melihat berbagai manfaat fauna ciptaan Tuhan yang menunjukkan pemeliharaan Tuhan bagi seluruh kehidupan. Nah, sekarang mari kita melihat contoh manfaat fauna dalam Alkitab sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan pada seluruh ciptaannya. Yang pertama, ketika terjadi kekeringan, burung gagak membawakan makanan yaitu roti dan daging bagi Elia yang berada di tepi sungai Kerit. Ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Dalam Yohanes 12 ayat 14-15, saat itu Tuhan Yesus sedang menuju Yerusalem. Ia menaiki seekor keledai muda sebagai kendaraan, dan orang banyak mengikuti serta mengeluh-elukan dia. Pada masa itu, keledai dijadikan alat transportasi bagi manusia. Kejadian 4 ayat 4 menceritakan bahwa Habel memberikan persembahan kepada Tuhan berupa domba. Pada zaman dahulu, dalam kisah-kisah di Alkitab, domba dijadikan persembahan bagi Tuhan. Dalam Keluaran 16 ayat 11-13 menceritakan bahwa Tuhan mengirimkan burung puyuh untuk dijadikan makanan bagi bangsa Israel yang berada di padang gurun saat itu. Para pengikut Tuhan Yesus sebelum menjadi muridnya, mereka adalah para nelayan. Artinya mereka mencari ikan untuk dijual dan mendapatkan penghasilan dari itu. Ini terdapat dalam Lukas 5 ayat 1-11. Ikan bermanfaat bagi para nelayan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, sekarang mari kita melihat contoh Allah memelihara kehidupan melalui fauna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kuda dapat dijadikan alat transportasi seperti delman, dan juga dapat dipakai untuk pertandingan dalam pacuan kuda misalnya. Kucing dapat dijadikan hewan peliharaan di rumah. Begitu juga dengan anjing, bisa membantu manusia menjaga rumah atau membantu pekerjaan polisi, detektif untuk melacak sesuatu. Nah, siapa di sini yang memelihara kucing atau anjing di rumahnya? Ikan banyak manfaatnya loh, bisa untuk dimakan dan mengandung vitamin yang baik bagi tubuh. Selain itu, ikan juga bermanfaat bagi para nelayan untuk memperoleh penghasilan. Tahukah kamu hewan apa ini? Namanya cacing. Manfaat cacing adalah untuk menggemburkan tanah sehingga menjadi lebih subur. Cacing juga dapat menjadi makanan untuk ayam dan burung, atau bisa dijadikan umpan pada kail untuk memancing ikan. Kupu-kupu manfaatnya adalah memindahkan serbuk sari dari bunga satu ke bunga yang lain, sehingga tanaman dapat berkembang biak lebih banyak lagi. Nah, selain itu, kupu-kupu yang berwarna-warni membuat pemandangan lebih indah, bukan? Wah, kalau ini kalian pasti sudah tahu kan manfaatnya.
Ya, dagingnya bisa dimakan dan sangat bergizi. Sapi juga menghasilkan susu yang bagus untuk kita minum. Di beberapa daerah, sapi masih dijadikan alat penarik gerobak atau juga transportasi tradisional loh. Bahkan kotoran hewan pun ada manfaatnya, yaitu untuk dijadikan pupuk bagi tanaman sehingga dapat menjadi lebih subur lagi. Nah, itu tadi beberapa contoh manfaat fauna dalam keseharian kita. Wah, dengan berbagai macam fauna dan manfaatnya bagi berlangsungnya kehidupan, menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas ciptaannya dan Allah hadir serta turut memelihara seluruh ciptaannya. Karena itu, kita harus selalu bersyukur padanya atas segala fauna yang ada di sekitar kita. Bersyukur kepada Tuhan atas fauna yang ada dengan memelihara fauna ciptaan Tuhan tersebut. Bagaimana cara memeliharanya? Misalnya, menghabiskan makanan yang telah disiapkan, menyayangi hewan peliharaan, tidak memukul atau menendang hewan, memberi makan hewan peliharaanmu, menjaga kebersihan tubuh hewan dan kandang yang ada di rumahmu, mengobati hewan peliharaan bila sakit. Tuhan pasti akan senang bila kamu memelihara fauna ciptaannya. Anak-anak, buka buku kamu halaman 104. Carilah kata-kata di bawah ini pada tabel yang tersedia, lalu lingkarilah. Oke anak kelas 3, sekian pelajaran hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Tetap semangat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.